Saya di sini untuk mengislamkan Priska. Mending seger banget. Tentu tidak dong. Priska Bersego hadir ke sini karena dia ada pertunjukan yang akan digelar tanggal 2 Maret 2024 di Auditorium RRI. Semarang, Auditorium RRI Semarang. ND. Auditorium RRI di sini kan? Gambir, Jakarta. Di Jakarta. Ya. Nama acaranya, ini adalah stand up comedy special Anda yang kedua setelah Gemini kemarin. Gemini pertama. Judulnya adalah Imanjinasi. Saya takut berasumsi. Mau saya tanya, apa tuh artinya tuh? Kesannya kan Priska Bersego menganggap keimanan kita hanyalah imajinasi. Emang iya? Ya, rame deh. Di saya gitu Bang, maksudnya secara pribadi kemarin tuh sempat kayak gitu, beriman sambil berimajinasi. Gara-gara pandemi. Maksudnya apa tuh beriman sambil berimajinasi? Nah, jadi sebenarnya itu kayak kata-kata yang saya bikin aja Bang, ala-ala gitu. Bagus tapi. Karena kemarin pas pandemi itu kan jarang ke gereja gitu-gitu kan. Nah, terus misa online dan itu nggak berasa banget sama saya, nggak nyampe gitu loh, kayak ngelihat Romo ngomong di handphone doang gitu tuh kayak nggak nyampe aja gitu rasanya. Terus saya tuh kayak mencari-cari cara, gimana ya caranya saya bisa tetap ngerasain kehadiran Tuhan gitu istilahnya. Terus saya kayak yaudah makin jadi religius kan, nggak ada kerjaan, nggak ada apa ya, coba ngapain lagi. Akhirnya saya kayak baca-baca. Gue enggak loh, waktu pandemi gue nggak jadi religius. Oh iya. Jadi kurus. Oh iya bener Bang Koji turun berapa kilo tuh? Iya gue jauh turun pas pandemi. Nah gue kayak gitu tuh. Nah pas momen kayak gitu mungkin karena lagi sendiri dan ya karena lagi khusyuk aja ya, karena nggak ada gangguan. Jadi pas sambil baca-baca Alkitab sambil berdoa itu kayak punya visualnya sendiri gitu loh Bang. Terhadap Tuhan? Terhadap apa yang Tuhan. Misalnya saya berdoa, saya tuh kayak bisa membayangkan ini pas saya lagi ngomong gini Tuhannya tuh lagi ngapain, terus dia kayak lagi gitu kayak nerimanya tuh kayak yang itu lagi, lu minta yang itu gitu. Aku tuh kayak punya visual yang kayak gitu Bang. Itu tuh sebenarnya diharapkan nggak sih Priska, ketika lo lagi beribadah tuh lo diharapkan tuh sampai sejauh itu nggak sih berimajinasi? Nah, atau enggak? Itu tuh munculnya pas saat itu Bang. Karena mungkin kita kayak setengah gila kan waktu pandemi kan, jadi kayak udah mulai kemana-mana. Tapi gue bisa berasumsi itu tuh kayak level beragama yang tinggi nggak sih? Ketika atau enggak? Nggak tahu juga. Tapi saya ngerasa lebih slow, lebih santai, lebih berani untuk ngomong. Kadang secara umum atau terkait agama? Oh, ke Tuhan. Jadi biasanya kan kita berdoa tuh kan ada, dulu tuh momen saya berdoa tuh kayak segan gitu loh Bang. Kayak Tuhan tuh wah gitu kan, kayak Tuhan banget gitu. Saya tuh takut buat ngomong ke dia, kayak saya tuh ngomong kayak aduh bahasanya harus sopan apa gimana kayak gitu-gitu. Nah, tapi karena ngerasa kayak gitu kayak ngerasa deket gitu loh, jadi kayak apa aja saya omongin gitu, jadi bisa lebih jujur, lebih terbuka apa yang saya minta. Ini kalau misalnya dari sekilas obrolan kita tuh asumsi, gue jadi berasumsi Imanjinasi ini adalah sebuah stand up comedy special terkait agama atau keimanan, atau lebih terkait tepatnya keimanan. Lu agama sih Kristen apa Katolik? Katolik ya, Kristen, terkait Katolik. Terkait hubungan saya sama Tuhan sih sebenarnya. Jadi gini, kemarin itu sebenarnya itu judul itu karena memang udah ada aja. Imanjinasi kan dulu karena hayalan-hayalan itu saya sempat bikin konten dulu Bang, beberapa episode di Reels gitu kan, awal-awal pandemi. Itu ya menceritakan tentang visual-visual yang ada di kepala saya sampaikan ke orang-orang. Jadi pas baca Alkitab, pas Yesus mau bayar jadi anggur kayaknya ngomongnya nggak sebaku di Alkitab deh gitu. Jadi saya tuh kayak punya dialognya sendiri gitu-gitu. Ternyata tidak semua orang bisa menerima itu, terkhusus dari agama saya. Akhirnya saya stop itu nggak ngelanjutin tuh. Iya, Imanjinasinya cuma berapa episode, 5 apa ya. Nah habis itu saya stop, terus sekarang tuh baru lanjut lagi di YouTube Bang, Imanjinasi. Tapi versi sekarang tuh programnya saya menceritakan tentang kisah Santo Santa yang ada di Katolik gitu. Jadi nanti mungkin ada program-program lain gitu di dalam YouTube saya. Salah satunya sekarang tuh Imanjinasi ini. Ya jadi kebetulan karena lagi Imanjinasi aja lagi jalan, terus kayak mau bikin show namanya apa ya, udah Imanjinasi. Toh ini juga materinya kayak banyak tentang personal. Kalau bisa dibilang kayak kesaksian hanya bentuknya komedi, kayak sejauh ini udah ketolong banget gitu lah. Kalau nggak campur tangan Tuhan nggak mungkin bisa sampai gini gitu, gitu doang. Tapi kalau emang ada di situ ranahnya, berarti tidak hanya bisa dinikmati sama yang beragama Katolik? Enggak sih. Jatuhnya kayak agak kayak ini nggak sih, kayak Daniel Manata tetanggamu ya. Dia ngomongin soal pengalaman religius tapi lintas agama, karena ujung-ujungnya kan
yang mereka rasakan terlepas dari kita percaya siapa yang benar ya. Itu kan sama kan? Iya sih menurut saya. Maksudnya apa yang saya rasakan semua orang juga rasakan. Nggak harus Katolik, semua orang juga punya Tuhan ya kan. Kita sepakat itu semuanya masing-masing punya Tuhan. Tidak, nggak semuanya. Coki Pardede tidak. Ah ya, kan Bang Coki belum tentu nonton juga. Jadi kayak lebih tepatnya Tuhan mengakui keberadaan Coki Pardede, tapi Coki Pardede tidak mengakui keberadaan Tuhan. Tuhan tetap ada. Whether you believe it or not, Coki Pardede. Tiba-tiba gue main Coki Pardede. Karena dia abis bikin YouTube sama gue ngomongin soal ateisme. Oh ya. Iya. Ya dia selalu marketing ya. Iya, enggak kayaknya dia masih narkoba sih kalau menurut gue. Kayaknya dia masih dia. Tapi oke. Gue kan sekolah Katolik. Ya. Gue cukup familiar walaupun tidak paham soal agama tersebut. Karena gue kan sekolah di Gonzaga. Nama sekolah gue Kolese Gonzaga itu dari nama Santo Aloysius. Aloysius Gonzaga itu nama apa sih? Kalau Gonzaga jujur saya belum pernah dengar selain nama sekolah. Kalau Santo tuh ada berapa? Banyak banget. Bahkan saya aja. Santo tuh kan saint kan? Iya, saint. Saint itu apa? Malaikat. Saint itu orang kudus. Orang suci. Orang suci. Orang suci. Bersikap ini gue nanya karena gue pengen tahu ya. Dan gue bukannya nanti ada yang bilang si Panji mau masuk Katolik. Bukan, saya bertanya-tanya kan. Ini kan dialog antar umat beragama, boleh dong? Boleh. Karena pengen tahu. Lu juga boleh nanya tentang Islam ke gue. Ya, gue udah banyak tahu sih. Sebaliknya, saya malah gak bisa jawab. Nanti ditanya malah gue yang ngeblank. Oke, tapi kayak tadi kan lu bakal ngomongin soal imajinasi lu terhadap para santo gitu kan lebihnya. Santo itu orang kudus, orang suci. Bagaimana orang bisa menjadi santo? Nah kalau di zaman sekarang itu tuh udah sulit Bang. Prosesnya tuh ada kan dia ada beberapa proses termasuk kayak ada istilah-istilah yang kayak kalau saya jelasin juga harus panjang banget kayak ada beatifikasinya apa segala macam gitu-gitu. Nah rata-rata santo-santa yang sekarang kita kenal tuh memang dari zaman dulu, dari zaman-zaman perjuangan agama Kristen, penyebaran agama Kristen di awal-awal zaman Rasul gitu-gitu. Karena itu semua rata-rata mereka tuh martir. Kebanyakan santo-santa itu kisahnya tuh karena mereka martir, mati karena memperjuangkan agama Kristen. Jadi untuk saat ini kayaknya susah untuk jadi santo-santa. Gue tertarik sama istilah martir untuk penyebar luasan agama Kristen atau Katolik dalam hal ini. Memangnya ada kisah-kisah di mana dalam rangka menyebarkan terus mereka tahu mereka memasuki situasi yang ini mematikan untuk gua. Tapi emang gue ingin gitu melakukan penyebaran itu. Emang banyak cerita kayak gitu? Iya kan? Kayak Santo Petrus. Cerita soal Santo Petrus. Saulus yang dulu yang jadi Paulus gitu-gitu itu kan semuanya martir meninggal. Santo Petrus kan murid Yesus. Kalau di Katolik itu kita percaya dia sebagai paus pertama, yang pemegang gereja Katolik pertama itu dia. Itu kan juga meninggal disalib juga. Salibnya kebalik. Wow. Iya, karena dia merasa tidak layak disalib seperti Yesus. Jadi dia minta dibalik karena dia merasa nggak layak. Banyak murid Yesus yang disalib, Bang. Meninggal itu bukan cuma Yesus doang. Disalib karena apa? Atas alasan yang sama? Karena penyebaran agama Kristen. Dulu kan musuhnya kan Romawi kan, yang kayak gitu-gitu. Mereka dikejar-kejar kan zaman dulu. Nggak gampang kan agama Kristen dulu juga. Gua ngelihat ya, seingat gua sih ini dalam rangka menyebarkan agama Katolik ya. Gua ngeliat ada video kayak ada pastor gitu mau nyebarin agama ke sebuah pulau terpencil yang tidak pernah disentuh peradaban. Terus dia pernah ke sana sekali, dipanah apa ditombak, terus dia luka, terus dia balik, terus dia sembuh, dia balik lagi ke situ dalam rangka mau menyebarkan dan akhirnya meninggal di situ. Dan cerita kayak gitu tuh ada beberapa. Itu tuh memang karena gimana cara? Gue takut salah ngomongnya, tapi apakah karena dia tahu ketika dia memperjuangkan itu pintu terbuka untuk dirinya dikonsider sebagai oh, aku ngerti. Maksudnya kayak santo. I'm doing this because Iya. Gue percaya dengan ajaran gue dan gue percaya imbalannya misalnya gue bisa menjadi santo atau santa. Iya. Itu yang menjadi santo dan santa itu kayaknya nggak semua orang Katolik itu berpikir akan menjadi santo dan santa. Maksudnya kayak apa yang mereka lakukan akan jadi santo dan lebih ke panggilan sih Bang. Kalau di Katolik itu panggilan. Kayak misalkan Romo biarawati tidak menikah. Itu kan mereka tahu kan konsekuensi seumur hidupnya harus ngapain dengan kehidupan sebagai manusia tapi tidak boleh menikah dan lain-lain. Itu mereka tahu kan kondisi nantinya
cobaannya seperti apa dan lain-lain, tapi mereka jalani itu karena mereka ngerasa panggilannya di situ. Nah, begitupun Santo Santai ini, mereka jadi Santo Santai itu setelah meninggal loh Bang. Itu bisa jadi sampai ratusan tahun setelah mereka meninggal. Baru kayak di apa ya, di validasi gitu loh sama gereja atau apa, oh orang ini nih layak nih disebut gitu-gitu. Dengan beberapa persyaratan yang terpenuhi, misalkan kayak gitu. Ya. Tadi lu ngomong Santo dan Santa, itu bedanya apa sih? Perempuan dan laki-laki. Kalau Santa itu perempuan. Oh, berarti selama ini Santa Claus? Gue beneran nggak tahu nih. Ya gue kasih tau konteksnya. Gue kasih tau konteksnya. Kemarin ada rame di TikTok atau di Instagram, gue lupa. Pastor Gilbert, ada namanya Pastor Gilbert. Oh, pendeta. Pendeta Gilbert, bener nggak ya? Gue nggak tahu sih namanya bener atau nggak. Yang rada gemuk laki-laki. Dia marah-marah, bukan marah-marah sih. Wajahnya sih senyum, tapi dia menegur Deddy Corbuzier. Karena Deddy Corbuzier bilang, selamat Natal untuk teman-temanku yang merayakan, cuman mau ngasih tahu aja, Santa Claus itu buatan Coca-Cola kalau nggak salah. Nggak bener-bener ada gitu. Terus si pendetanya bilang, lu kan udah masuk Islam, udahlah nggak usah sebut-sebut gitu. Nah terus gue bahkan sebagai orang yang sekolahnya di Gons ya, gue punya keyakinan, atau setidaknya gue berpikir bahwa Santa Claus itu tidak ada. Santa Claus. Tapi kok pendeta itu tampak tersinggung ya? Nah mungkin dia tersinggungnya sama hal lain ya, menurut saya mungkin karena dia tersinggungnya kayak Om Deddy ngebahas Natal. Sebenarnya mungkin, kalau bukan karena Santa Claus, kayak Santa Claus itu tradisi. Iya kan? Iya, kayak kita di Indonesia Lebaran harus ada ketupat gitu loh. Iya kan? Itu tradisi Barat, saya juga nggak tahu ya awalnya Coca-Cola atau apa. Saya juga nggak tahu, tapi itu tradisi, itu nggak ada dalam ajaran gereja gitu tuh, nggak ada. Itu tradisi di luar aja. Jadi mungkin si pendeta itu lebih terganggu, ngapain lah lu ngomongin lu gitu, dan enggak gitu ya? Sensi aja gitu kan, udah cabut, sekarang bahas-bahas kangen lu gitu kali. Ya. Kalau di Katolik tuh ada hukuman nggak sih untuk, kalau di kami kan disebutnya apa ya? Apa Bang? Yang mana nih? Kafir. Gue lupa. Atau musyrik yang mempersekutukan Allah. Tapi kalau misalnya keluar dari Islam kan dosa hitungannya. Oh, murtad. Iya, murtad. Murtad. Sama Bang, murtad. Kok malah gue yang lupa? Malah Priska mohon izin, dia pernah kerja di toko jilbab. Saya enggak. Murtad. Kalau di Katolik? Iya. Sama. Dosa murtad juga. Bukan hitungan, aku nggak bisa bilang dosa sih. Tapi kalau secara ajaran, iyalah, karena dia maksudnya meninggalkan Tuhan yang kita yakini tadinya kan, ya kan, kayak gitu. Tapi kalau untuk secara pribadi ya nggak tahu. Lu tuh selalu seperti ini, religius. Ini lu merasa diri lu religius nggak sih? Enggak lagi. Enggak. Nah, saya tuh ngerasa karena yang teman-teman saya yang lebih religius tuh banyak Bang. Banyak anak-anak seumuran saya, teman-teman saya yang religius banget, yang doanya nggak pernah ketinggalan, setiap jam 12 berdoa, jam 6 doa gitu-gitu. Nah, saya tuh nggak sampai yang segitunya juga. Yang saya jalani sekarang itu, saya ngerasa itu cuma kewajiban saya sebagai manusia terhadap penciptanya aja udah. Wow. Iya itu, dan saya rasa mampunya cuma segitu. Mungkin kalau kedepannya bisa mampu lebih tinggi, lebih banyak mungkin nanti. Tapi untuk sekarang kayaknya saya mampunya cuma begitu. Dan lucu juga ya, untuk orang yang punya kedekatan seperti itu ke agama, kita tahu bahwa salah satu beat legend lo itu adalah bekerja di toko hijab itu kan. Dan itu tidak pernah di joknya dibahas sih, tapi itu tidak pernah jadi pertentangan dari keluarga. Oh enggak. Atau nggak tahu mereka? Mereka tahu, tapi keluarga saya tuh ngerti mana yang kita tergiur untuk hal-hal yang kayak misalnya ini mempengaruhi iman lu dan enggak gitu, mereka tahu. Cuman kerja masyarakat mereka netizen nggak tahu kelihatannya. Nah, kalau Mama tuh cukup paham mana kayak, oh ya Priska cuman kerja di toko hijab itu kerjaan gitu. Mama tahu, kayak bukan berarti dia kerja di situ terus dia belajar Islam dan dia akan enggak. Mama tahu batasannya, mama ngerti apa yang saya lakukan gitu. Pada saat yang bersamaan ada juga orang yang, gue pernah waktu itu nyanyi. Abis nonton Sister Act, tau film Sister Act nggak? Ada di Whoopi Goldberg, gue nyanyi Oh Happy Day, oh ini lagu gereja bukan ya? Nggak tahu. Nggak pernah dengar? When Jesus walks, oh, kalau ada Jesusnya pasti dong. Itu, kalau ada Jesus pasti yang ngasih lagu gereja dong. Iya. Terus? Terus kasih tau, nggak boleh nyanyi lagu-lagu Kristen, nanti kalau meninggal masuk neraka gitu. Bayangin lu pas lagi nyanyi meninggal gitu. Pertama-tama kenapa ya gue lagi nyanyi, keselak kali ya, gue juga nggak tahu. Tapi di Islam tuh ada orang yang berpikir, walaupun pasti ada juga orang yang tidak berpikir seperti itu. Tapi di Islam sampai level dimana lu nyanyi lagu
Ya. Gitu aja. Tapi itu maksudnya sebagian orang kan menganggap seperti itu. Betul, nggak semuanya. Ya, kayak di kita juga kayak mungkin sebagian orang akan tersinggung dengan Santa Claus dibecandain, sama sebagian orang kayak ngerasa apaan sih? Santa Claus, apaan orang dia bukan bagian dari gereja gitu. Ada yang bisa berpikir seperti itu. Nah, di spesial ini kan lu kan banyak ngomongin soal keimanan. Dan itu personal. Kayak gini, kan beberapa kali saya merasa kayaknya saya kalau SEO atau materi-materi saya kebanyakan selama ini tuh tentang opini gitu loh, Bang. Opini saya terhadap sesuatu yang saya lihat gitu-gitu. Saya tuh Sosial, politik. jarang banget menceritakan tentang diri saya, sedangkan komedi tuh stand up kita tuh sepakat kalau tragedi yang kita komedikan ya kan. Nah, saya tuh banyak banget tragedi dalam hidup saya tapi belum berhasil saya komedikan. Sampai dengan kemarin saya coba, Bang, di Stand Up Fest. Materi baru kan kita Stand Up Fest. Saya coba untuk saya tuh udah ditinggal bapak udah 10-an tahun kan. Kapan nih saya bisa berdamai dan bahas kematian bapak gitu. Saya lihat teman-teman yang baru yatim sehari 2 hari udah bisa tuh jadi materi gitu kan, dan slow di atas panggung. Saya coba, Bang, di Stand Up Fest, nggak open mic. Karena saya ngebadanin sendiri aja nggak kuat. Apalagi open mic gitu kan, saya belum kuat. Lu aneh, lu ngebadanin aja nggak kuat, open mic enggak, mau dibawain Stand Up Fest. Nah, gila. saya kayak, ayolah Pris, kau katanya mau berdamai, katanya di dunia komedi ini berdamai dengan tragedi gini-gini, cobalah gitu kan. Saya coba di Stand Up Fest, Bang. Itu mau closing, suara saya hampir hilang. Karena udah nahan air mata gitu, udah mau nangis, Bang. Saya tapi kena? Kena, dapat tetap. Tapi cuman di elunya. Hatinya gitu, nah itu dia kayak, ayolah, kau ini kan stand up comedian, maksudnya nggak bisa udah gitu loh, Bang. Ada tantangan itu, jadi saya kayak pengen ngebahas yang lebih personal, yang lebih sakit kalau misalkan dibahas, tapi saya pengen itu, ayolah ditertawakan aja, please. Itu tuh Stand Up Fest tuh berapa? 10 menit? 10-15 kemarin. 10-15 itu ngomongin almarhum? Iya. Saja? Pokoknya semua kehidupan saya setelah bapak meninggal. Betapa sebenarnya saya tuh kesel, gitu. Tuh kan saya ngomong kayak gitu, Bang, kayak aneh lu. Kok bisa ya? Belum bisa saya kalau karena gini, tragedi plus waktu sama dengan komedi. Waktu itu mungkin kan satuan waktunya yang kita gunakan untuk udah berdamai atau belum. Karena kan kalau nggak berdamai jadinya nangis. Sama kayak kalau misalnya lu nggak berdamai sama masalahnya dan lu masih marah, di atas panggung marah-marah. Ini aja masih nangis. Tapi lucu kemarin. Lucu. Kok bisa ya? Puji Tuhan. Iya. Ngomong puji Tuhan. Iya ya. Tapi di akhir pas closing sebenarnya masih ada satu beat, saya langsung closing di situ. Karena saya tahu kalau saya lanjutin nangis. Abis. Tapi bisa ya, lu ngerasa lu larut dalam haru dan sedih di saat kuping lu tuh denger ketawa sebenarnya. Lu bisa gitu ya? Iya, stand up comedy. Lu keberatan untuk gua ngobrol lebih lanjut di topik ini nggak? Di topik Bapak? Ayah. Enggak juga sih, enggak juga. Enggak keberatan? Aku tuh pengen banget malah itu tuh sering diobrolin biar aku tuh bisa kayak lepas perlahan, pelan-pelan gitu. Sorry, ayah tuh meninggal karena apa? Sakit. Sakit apa? Kata dokter sih medis sih komplikasi kayak jantung, paru, apa segala macam. Saat itu umur lu berapa? 18 baru lulus SMA. Dekat memang ya? Banget. Deket banget. Gue lupa, lu kan adek lu cowok semua ya? Cowok semua. Banyak ya kalau nggak salah ya? 5. 18, oh 5. 18. Kan banyak. Karena gue inget, Priska pernah foto sama adik-adiknya. Iya. Dan lu anak perempuan Anak kedua. Anak kedua? Kakak saya cewek juga. Kita cewek 2 cewek, 5 cowok. Dan lu dekat sama almarhum bapak? Iya, dekat banget. Seperti apa hubungannya? Gue punya anak perempuan juga. Hubungan gue tuh, waktu kecil banget, dia tuh tuan putri gue. Ngomongnya, I love you too. Banyak cium, banyak pangku, mau digendong, mau tidur di sini. Tiba-tiba dia masuk umur remaja, nggak mau pegangan tangan. Oh iya. Jadi kayak, apaan sih lu? Lu kan cowok dewasa, gitu. Ada sasinya gitu, jadi nggak mau. Dan gue kayak, ya udah nggak mau digendong, udah nggak mau dipangku, udah nggak mau gandengan tangan, udah nggak mau jalan berdekatan, maunya di depan. Gue pikir gue nggak akan ketemu lagi Shira yang manis dan manja kayak dulu. Tiba-tiba balik lagi. Tiba-tiba pulang sekolah gandengan tangan sama gue. Dia SMP by the way. Terus cerita sama gue masih mau gue pangku lagi. Terus jadi gue kayak, oh dia udah balik lagi. Mungkin ini fase gitu. Fase, iya. Hubungan lu sama bokap lu seperti apa? Dekat kah yang kayak gitu?
Deket, aku sampai udah lulus SMA pun kita kalau jalan bareng pegangan tangan. Sampai waktu itu kita kan baru ya di kampung itu, di kampung bapak kan, kita kan lahir gede di Kalimantan. Terus akhirnya pulang, pas udah umuran remaja lah SMA, sampai lulus SMA baru aku balik ke kampung. Jadi jaraknya kampung sama tempat aku sekolah 20-an kilo gitu. Jadi aku memang jarang ke kampung bapak. Terus aku kan mirip banget sama mama. Jadi orang-orang di kampung tuh mikir kalau aku tuh adiknya mama, karena mereka nggak tahu bapak tuh punya anak segede aku. Jadi pas jalan bareng bapak, kayak kalau dibonceng motor aku pelukan gitu-gitu. Dikira kayak keluarga apa sih, masa deket banget sama iparnya gitu, dikira gitu awal-awal. Orang mikir aku iparnya bapak gitu kan. Tapi itu sering emang masyarakat yang anjing sebenarnya. Gue punya kejadian, gue sama kakak gue kan jangkung, kakak gue pendek. Kakak gue sebenarnya bedanya 5 tahun, cuman mungkin muka gue tua, dia awet muda. Gue pernah makan siang berdua sama dia, tiba-tiba Gamila WhatsApp gue, ada yang lapor kamu selingkuh, tapi pakai emoji ketawa. Ada yang moto diem-diem gue sama kakak gue. Padahal tuh kakak gue. Kakak gue lagi selingkuhan. Iya. Aku sama adik-adikku sekarang juga kayak gitu. Gimana tuh? Kalau misalkan lagi jalan bareng atau apa dikira pasangan. Karena dari dulu jangkung. Iya, karena kemarin adikku yang baru lulus SMA tuh kan udah tinggi juga kan. Nah, kemarin pas saya pulang kampung ke Ende, boncengan gitu, terus teman-teman tuh kayak yang pas dia lewat kayak, "Wih, kayak adikku nggak pernah pacaran gitu-gitu kan, kayak, "Wih, dia bapaknya bocah." Udah makin ku peluk gitu kan, makin biarin mereka bergosip gitu kayak. Oh, jadi sedekat itu sama bokap? Iya. Banget. Aku dulu kayak ingat banget kayak misalkan ada cowok yang deketin gitu, aku tuh curhatinnya ke bapak, nanya di apa kayak menurut dia itu baik atau enggak, bagus atau enggak gitu-gitu. Emang bukan tipikal bokap yang galak ya? Galak, tapi deket. Maksudnya dia tuh galak dalam momen, bukan galak sih, bukan galak yang setiap saat kayak marah-marah gitu, enggak. Kayak tapi dia tegas. Kayak kalau salah dia mukul. Disetrap sih, lebih ke setrap, kayak disuruh berlutut berjam-jam gitu-gitu. Lu termasuk salah satu jadi korbannya atau ada yang cowok? Ya saya. Adik saya itu kan, nah saya itu di keluarga itu kakak saya kan tunanetra. Nah jadi di keluarga, iya jadi kakak saya itu tunanetra, terus kayak di bapak sama mama tuh kayak apa ya, mengistimewakan dia lah gitu kan. Nah terus saya punya adik yang di bawah saya itu jaraknya lumayan jauh, hampir 6 tahun. Nah jadi posisi saya di saat itu adalah kalau kakak bikin salah yang dimarahin saya, adik-adik bikin salah karena saya yang ngajarin. Gitu. Salah jadi, semua. Iya, jadi saya tuh di tengah-tengah sampai pernah berantem sama bapak pas dia kayak, ini kok ada yang bikin gara-gara ngeliat kau. Nah terus pas kakak saya bikin salah, ini kau tuh nggak bisa ngebimbing kakak gitu-gitu. Sampai akhirnya saya bilang, kok semuanya saya ya? Terus saya kalau bandel ikut siapa? Aku gitu, sempat saya tanyain kayak gitu, bapak saya diem. Langsung diem dia. Saya kayaknya. Dia diem gitu kayak, semuanya aja salahin saya gitu-gitu. Tapi kayak gitu, bapak tuh sangat membuka komunikasi. Jadi kita bisa debatin apa aja gitu-gitu, tapi dengan saya tahu mana batasan yang harus saya bisa lewati, ada yang enggak gitu-gitu saya tahu. Gitu. Dan lu cerita waktu di Stand Up Fest, itu banyak ngomongin soal hidup setelah beliau meninggal. Setelah nggak ada bapak ya. Jadi asumsi gua adalah sebegitu berdampaknya sehingga ngasih pengaruh sama keseharian lo. Iya. Kayak gimana tuh? Apa yang berubah? Jadi lebih diem? Jadi mabok? Wong. Bisa aja Justru kan? yang ngajarin saya mabok bapak. Wow! Aku ingin jadi ayah seperti itu. Bapak tuh pesan, boleh minum, kalau nggak sama dia, harus sama saudara. Bokap lu Tora Sudiro ya? Tora Sudiro juga prinsipnya sama tuh sama anaknya tuh. Nggak boleh minum sama orang yang kita nggak kenal, nggak boleh minum di luar, apalagi pokoknya yang orang kita nggak kenal atau teman yang kita baru kenal, kita nggak tahu gimana orangnya, itu nggak boleh. Tapi kalau mau mabuk mau apa sama bapak di rumah, bapak temenin. Itu bapakku. Aku dari SMP udah minum bang. Iya. Tapi terus dari SMP? Iya. Hebat sekali. Tapi nggak yang mabok ya, bukan yang mabok, maksudnya kenal ya, alkohol gitu-gitu tuh udah. Apa yang lu minum pertama kali? Waktu itu masih di Kalimantan kan, jadi bukan yang moke atau apa kayak gitu-gitu. Ada yang namanya topi miring, Bang. Oh, tahu gua topi miring? Iya, botolnya kayak bulat gede gitu, topi miring. Kayak gitu. Itu ini banget, nggak enak banget, alkoholnya pahit gitu-gitu. Tapi aku coba pertama kali. Kayak gitu sama Bapak. Balik lagi ke momen setelah beliau, emang meninggalnya dadakan ya? Sampai kayaknya lu terpukul sekali karena nggak ngelihat. Oh, lu lagi di rantau. Gitu. Lu nggak tahu. Jadi tiba-tiba gitu habis Natal, yang pas hari Natalnya kita lagi happy dia teleponan gitu-gitu, pokoknya nelpon tiap hari gitu-gitu. Tiba-tiba udah sakit tapi nggak bilang. Iya. Tapi waktu aku masih di sana tuh aku udah tahu dia sakit, tapi aku nggak pikir dia separah itu. Nah setelah aku ngerantau itu belum setahun, dan dia tuh kayak kesepakatannya adalah saya tuh ngerantau ngumpulin duit buat kuliah. Setahun harusnya. Terus gitu belum setahun pulang deh. Gitu, nggak jadi kuliah sampai hari ini.
Gue minta. Santai. Tapi Nggak jadi kuliah sampai hari ini? Iya. Nggak selesai berarti? Enggak, belum kuliah. Karena itu kan belum setahun juga saya kerja waktu itu. Nggak ada rencana mau ngelanjutin? Ada, tapi saya kan harus ingin adik-adik juga jadi. Rasanya mau mengutamakan tanggung jawab dulu. Iya. Terus apa yang terjadi setelah itu? Nggak jadi kuliah, itu salah satu yang lu ceritain kan? Iya. Nggak jadi kuliah. Plan hidup tuh berubah total. Gue kayak... Jadi yang tadi saya pengen kuliah, saya punya cita-cita ini segala macam udah berubah. Prioritas jadinya adik-adik gitu-gitu sampai nggak tahu. Sampai sekarang. Emang tadinya rencananya ketika lu kuliah lanjutnya mau jadi apa? Cita-cita aku pertamanya pengen kuliah teknik pertambangan, kalau nggak teknik kimia. Karena itu hal yang aku suka waktu SMA, aku suka kimia. Wah itu, terus yang Tapi kadang aneh ya, bagaimana kejadian yang terjadi dalam hidup kita tuh membawa kita ke perjalanan yang nggak ketebak aja kayak sekarang. Iya. Tapi ini perjalanan yang lu syukuri atau dalam hati lu, gue sebenarnya masih kepikiran soal cita-cita gue? Soal cita-cita aku udah kubur. Sebenarnya, yang aku masih nggak terima itu Bapak pergi cepet banget gitu. Itu yang masih kayak belum bisa aku terima sampai hari ini. Apalagi kayak sekarang, kayak puji Tuhan kayak ngerasa adalah hasil dari kerja keras gitu. Dan Bapak nggak sempat ngerasain. Iya benar. Gua mengerti hal yang sama. Bokap gue nggak pernah ngeliat gue stand up. Padahal kan karir gue dan bokap gue tuh seneng banget baca majalah Tempo. Jadi bokap gue tuh sospol banget orangnya. Dia tahu apa yang terjadi di pemerintahan segala macam, bertumbuk-tumbuk tuh majalah. He would be proud ngelihat gue kayak sekarang gitu. Cuman dia nggak pernah. Tapi kalau gue pernah cerita juga, kalau gue tuh traumanya lebih kepada sebelum dia meninggal, dia tuh cuma pengen berkarya. Pengen dikenal sebagai penulis. Gue gagal membantu dia jadi penulis. Karena gue tunda-tunda, gue anggain, gue malas, orang tua nelfon gak gue angkat. Pas meninggal akhirnya gue trauma, makanya sekarang ini yang bikin tulisan komika Hidup dari Karya itu adalah karena kegagalan gue bikin bokap hidup dari karyanya. Kayak sekarang gue kalau ngeliat ada komika nyerah sama cita-cita itu jadi triggered gitu. Jadi gue ngerti banget traumanya. Walaupun sekarang gue rasanya kayak Denny Sumargo ya, tamu gue Iya. Tapi sorry. namanya juga emosional gitu mau ngomong apa. Tapi itu yang saya belum berhasil Bang. Kalau ngomongin Bapak tuh entah kenapa dorongannya pengen nangis mulu, nggak tahu kenapa. Saya tuh berusaha untuk kayak ayolah, enggak lah gitu. Belum bisa sampai di situ. Berapa tahun tadi lu bilang? Dia meninggal 2014. 9 lah. Tahun kemarin Iya, bentar lagi nih 10 tahun. Iya. Tanggalnya? Desember. 28 Desember. 28 Desember. Tanggal ulang tahunnya Radit. Oh iya. Iya. Nggak tahu ada hubungannya. Pas saya lagi sedih, Bang Radit lagi happy yang ngerayain. Anjing lu Radit. Bapaknya meninggal gila. Lu malah ketawa-ketawa happy birthday lu. Potong kue tiap Dia dan Regi Hasibuan. Ulang tahun tanggal 28. Gue tahu karena Bhinneka Tunggal Tawa stand up comedy special gue yang pertama terjadi juga tanggal 28. Jadi Bhinneka Tunggal Tawa stand up comedy special pertama gue, ulang tahun Radit, ulang tahun Regi Hasibuan. Sekarang gue akan ingat jadi tanggal meninggalnya bokap. Buat lu cepet ya kejadiannya. Tiba-tiba dapat kabar meninggal aja gitu. Tahu sakit tapi nggak pernah kayak gitu. Dan nyokap lu harusnya tahu lu terpukul ini ya? Kayaknya enggak. Enggak? Nggak pernah diobrolin? Aku nggak berani karena aku tahu mama juga kayaknya lebih terpukul. Mereka hubungannya baik-baik aja? Senangnya punya orang tua. Orang tua saya soalnya bertry. Senangnya punya orang tua hubungannya baik-baik aja tapi cepat meninggal. Choose your poison. Tapi ada kejadian yang lucu Bang. Jadi mama tuh kan anaknya banyak ya, 7 kan. Nah terus pas dia ngelahirin adik yang bungsu, kan itu tuh adik bungsu lahir 2013 di bulan Desember juga. Setahun sebelum bapak meninggal. Nah, terus dia karena waktu itu juga kehamilan cukup beresiko karena di usia 40-an waktu itu dia hamilnya. Jadi kata dokter itu harus disteril karena mama saya itu nggak cocok semua KB. Jadi pas jalan satu-satunya adalah kayak apa tubaktomi atau vasektomi saya nggak ngerti yang kayak gitulah. Jadi udah steril dong itu katanya nggak bisa hamil terus itu kan. Soalnya steril bapak saya meninggal saya tuh kayak ini ngapain lu steril?
orang meninggal juga ya? Iya. Lawannya hilang juga kan. Percuma dong. Sepanjang hidup ini kayak beranak, tiba-tiba pas sudah, ya udah kita harus ambil sikap. Pabriknya tutup. itu yang menurut saya kayak, itu lucu sih bagian di situ doang. Iya. Tapi nyokap lu nggak ketemu siapa lagi? Nggak ada? Nggak melanjutkan hidupnya? Saya nggak setuju. Oh, lu nggak setuju? Tapi mama juga bukan yang tipikal pengen nyari pengganti bapak, enggak. Lebih ke keluarga sih, yang kayak kasihan mama masih muda gini-gini kan. Bapak sama mama kan bedanya hampir 11 tahun. Bapak meninggal di usia masih muda juga, 50 tahun. Waktu itu mama masih 40-an. Iya, 39 mau 40-an gitu. Jadi kayak umur di mana kayak orang masih bilang kayak, kasihan anaknya masih kecil, dia butuh pendamping gitu-gitu. Tapi saya nggak mau sih. Dan bagian dari tanggung jawab yang harus lu lakukan adalah lu jadinya nggak kuliah dan lu kerja banting tulang untuk adik-adik. Itulah yang jadi alasan lu merantau? Iya. Merantaunya langsung Jakarta? Di awal bapak masih hidup aja aku udah merantau ke Jakarta. Tapi tadinya kan mau kuliah? Iya. Cuman dari nggak jadi? Nggak jadi. Waktu kita ketemu awal-awal, tahun berapa tuh ya? 2017 Bang. Ketemu awal sama Bang Panji itu audisi Suci 7 di Surabaya, Erlangga. Oh, itu pertama kali kita ketemu ya? Iya. Itu momen aku baru kabur Bang dari rumah. Karena? Nah, karena pas bapak meninggal kan 2014 kan. Terus balik ngurusin apa segala pemakaman, balik lagi ke Jakarta 2015 ngelanjutin pekerjaan. Ternyata saya itu ngedrop abis-abisan Bang. Yang tadi berat badan saya 65-an, hampir 65, itu saya turun sampai 42. Dalam waktu cuma seminggu. Seminggu? Seminggu Bang. Mati itu namanya. Sumpah Bang, itu Desember tanggal 8 berapa saya meninggal, saya balik ke Jakarta 2015 Januari, sekitar tanggal 7-an tanggal 8 gitu, itu saya langsung ngedrop sakit, masuk kerja lagi, itu berat badan saya 42 kg. Terus kaburnya? Nah, karena sakit-sakitan itu disuruh pulang lah sama mama. Saya itu cuma bertahan sampai 2016, 2015 masih tuh. Akhirnya pertengahan 2016 mama suruh pulang karena beritanya sakit mulu lah saya di sini lah. Maka katanya nih anaknya nggak kuat nih ngerantau sendiri gitu. Bro, nggak berobat di sana, 3 bulan di sana tuh sembuh Bang. Nggak berobat nggak apa. Kayaknya memang pengen dekat keluarga aja mungkin kan, habis berduka, cuman kita nggak ngerti ya perasaan kita waktu itu. Nah, saya ngerasa udah kuat, saya minta ngerantau lagi dong. Nggak dikasih. 2016 itu saya minta merantau lagi, terus nggak diizinin dong, karena kayak nanti kamu sakit kan gini. Saya kabur, 2016 akhir. Makanya itu audisi Suci 7 di Surabaya, saya ikutan. Itu saya baru turun kapal Bang, terus posternya kan di mana-mana waktu itu. Saya penikmat stand up. Saya biasa nonton stand up malam-malam gitu-gitu di Metro, di apa sama bapak dulunya. Nah, terus jadi kayak pas lihat poster tuh kayak, wah kayaknya saya bisa deh. Itu saya nggak tahu stand up, nggak ngerti apa-apa Bang. Cuman karena saya nonton stand up terus saya ngerasa kayak orang ngomong depan orang menghasilkan hal yang lucu, kayaknya saya bisa seperti itu. Gitu doang keyakinannya. Ikutlah audisi. Banyak memang yang yakin kayak gitu. Iya, yang kayak gitu di awal-awal. Saya pede banget itu masuk, jurinya Bang Panji sama Mindro. Saya ingat banget itu. Dan saya nggak di-cut. Tapi nggak dapat juga? Nggak dapat. Terus kita sempat ngobrol, Bang Panji tuh mikirnya saya tuh anak komunitas mana gitu-gitu. Terus saya bilang, enggak, saya nggak ngerti bahkan kata komunitas. Karena di sana di ND itu ACO, anak komunitas tuh kayak anak motor, cewek-cewek yang biasa dibonceng malam-malam. Terus aku kayak, bandel banget ya muka aku sampai dituduh anak komunitas gitu. Oh, lu nyangkanya komunitas begituan, komunitas motor. Bang Panji, anak komunitas mana? Terus saya, enggak Bang, saya bukan anak komunitas. Langsung gitu kan, saya ngebantah gitu. Kamu nggak bergabung di komunitas? Terus saya kayak nalar gitu kan, komunitas, maksudnya mungkin ada perkumpulannya nih, komedi kayak gini. Nggak tahu Bang. Itu benar-benar orang tolol yang masuk audisi aja. Saya di audisi Suci 7 tuh yang pas Bang Mamat lolos. Ingat saya tuh. Wow. Sementara abis itu ada pembicaraan tuh, ini gue nggak tahu tahun berapa, tapi kayaknya gue pertama kali ngeliat lu open mic adalah di open mic Jakut kalau gue nggak salah. Wah itu udah 2019 Bang. Betul. Hah? Iya, itu tuh setelah stand up hutan. Betul sekali. Itu setelah stand up Gue inget momennya karena gue lupa open mic Jakut tuh hari apa ya, Selasa kalau gue nggak salah. Iya, Selasa. Karena hari Sabtu atau hari Minggunya gue Pragiwaksono stand up comedy special di JCC, Selasanya langsung open mic. Nol, nggak punya apa-apa. Dan gue bukan cuman anyep, gue nggak pernah sebelumnya, sampai dengan detik ini nggak pernah, cuma kejadian itu doang, ngeblank pas open mic. Tuh open mic gue ngeblank, tapi lu pecah di situ. Nggak pecah, tapi impresif. Karena gue udah lebih denger dulu dari Bari, ada anak namanya Priska Barusegu, stand up-nya berat lah ngomongannya, sospol dan segala macem ya. Terus Bari bilang mungkin Mas Panji akan suka.
Walaupun sebenarnya kan gue Coki Anwar aja gue suka kan. Pas gue ngeliat, oh ini yang namanya Priska Barusegu. Iya. Dan itu 2019 berarti pada akhirnya lu udah 2 tahun open mic. Iya. Bapaknya aku tuh pernah DM Bang Panji marah-marah, terus dibalas sama Bang Panji. Lu marah-marah kenapa? Gara-gara nggak lolos audisi di tahun. Jadi pas yang di Airlangga itu, aku tuh ingat yang bikin aku kuat tuh kata Bang Panji gini. Karena nggak dikat kan ternyata Suci itu kalau nggak dikat itu sebuah prestasi. Betul. Iya, jadi waktu itu udah tuh semua orang masuk cut. Nah aku tuh tampil orang pertama setelah azan maghrib apa isya, aku lupa. Pokoknya Berkah setelah Allah azan. itu, Oke, iya. Itu sebelum kerja di toko hijab loh. Udah dapat berkahnya duluan gitu. Jadi terus aku masuk, terus lama tuh anak-anak pada ngintip-ngintip tuh di luar. Kayaknya dia dapat. Waktu itu Bang Panji udah megang kartu. Aku ingat tuh itu momennya. Terus pas bilang aku bukan anak komunitas, Bang Panji sempat bilang, aku tuh Bang Panji takut aku kehabisan peluru. Katanya gitu. Terus dianjurkan untuk masuk waktu itu kalau nggak Surabaya, Malang, karena waktu itu yang lagi naik kata Bang Panji. Terus Bang Panji bilang, kamu belajar ya di komunitas, tahun depan kita ketemu lagi. Nah karena Bang Panji ngomong gitu, saya ngerasa kayak, oh berarti saya nih ada nih di stand up nih, saya bisa nih. Nih orangnya nih yang bilang gitu, kayak orang yang paling stand up nih yang ngomong. Tapi emang mulut saya sampah sih, terlalu banyak menjebak dengan mimpi dan cita-cita sih. Itu tuh saya langsung punya keyakinan Bang 100%, langsung nyari komunitas yang saya nggak ngerti apa segala macam itu. Akhirnya saya nyari waktu itu akhir Desember, akhir tahun juga kan itu Oktober apa pokoknya mendekati akhir tahun, saya nyari di Surabaya itu biaya hidupnya mahal dan lain sebagainya. Akhirnya pertimbangan saya memutuskan untuk ke Jogja karena Jogja selain biaya hidup murah nggak ada keluarga di sana, jadi nggak mungkin dicariin untuk disuruh pulang, posisi lagi kabur kan. Carilah saya ke Jogja itu karena kata-kata Bang Panji, tahun depan kita ketemu lagi. Tahun depan ketemu saya di-cut Bang. Saya marah banget Bang. Saya DM Bang Panji banyak. Gue nggak ingat sama sekali. Belum ada DM gue. Sumpah. Ngomong apa lu? Aku bilang kayak Bang Panji tuh harusnya dengerin dulu. Selesai. Bang Panji, mungkin premis orang bisa banyak yang sama, tapi punchline-nya belum tentu gitu-gitu Bang. Terus Bang Panji balas. Ini di mana, di Twitter apa di Instagram? Di Instagram aku di Instagram. Balas sama Bang Panji. Bang Panji bilang, halo Priska, maaf ya, tapi kalau misalkan lagi audisi gitu, juri itu memang harus dibuat terkesan di beberapa detik awal, gitu-gitulah kata Bang Panji. Kenapa aku sampai marah-marah gitu nggak? Aku audisi Suci 8, Surabaya aku coba, Jakarta aku coba, cuman 2 kota. Aku bolak-balik Bang dari Jogja, di-cut 2 kali, kesel banget Bang kayaknya. Yang cut gua atau pada Indro? Bang Panji. Anjing lu Panji, bangsat lu emang lu ya. Makanya aku DM bangsat lu. Tapi anak-anak banyak banget yang gua cut, anak-anak yang sekarang terkenal ya. Komika-komika Indonesia punya banyak banget cerita di cut sama gue. Maksud aku kayak, di orang apaan sih, orang saya belum punya ilmu waktu itu, katanya saya ini kayak punya bakat gitu-gitu, suruh belajar, tahun depan ketemunya udah ketemu nih, malah di cut. Mendingan saya waktu kosong nggak punya ilmu gitu kan, kayak ngerasa gitu Bang. Setelah tenang lu sempat mikir ke belakang, tapi gua ngerti sih kenapa gua di cut dibandingin yang pertama. Atau setelah sampai dengan sekarang, gue masih nggak ngerti kenapa gue di-cut gitu. Ngerti sih Bang. Maksudnya, gue tahu juga, maksudnya di saat itu memang kayak, kan waktu itu saya tuh sempat goyang karena saya mulai dengan materi berat. Gitu kan. Terus tiba-tiba kayak kata orang kalau mau masuk TV apa segala macam harus clean gitu-gitu. Nah saya tuh agak berpindah jalur lah. Dan pas saya coba yang clean dan lain sebagainya ternyata agak bertele-tele memang. Hanya untuk mengejar audisi TV tadi gitu. Jadi saya tahu kayak, oh iya saya ngerti sih Bang Panji kenapa ngangkat saya. Karena materi saya yang ini nih. Coba kalau dia nonton yang ini kayaknya nggak gitu. Ada perbandingan gitu Bang. Ya itulah. Terus tahun depannya di hari yang sama Bang, yang di hari yang sama saya DM marah-marah Maret, di tahun depannya Bang Panji ngajak saya untuk tampil di Komika Monday Market. Saya ngeliat tuh DM-nya, anjir ini full circle. Iya, timeline-nya tuh cuma setahun begini. Anjir gila, ini berurusan sama orang yang satu ini loh. Tuhan mengutusku, Priska Barusegu. Saya kayak, bangga banget saya. Nih yang kemarin nih saya di-cut nih, saya ngomel-ngomel. Tahun depannya saya diajak loh saya. Anjing, gue dalam hidupnya Priska banyak banget milestone-nya. Baru kabur langsung audisi sama gue puji. Tahun depan dia jadi masuk komunitas karena gue. Tahun depan dia dipatahin 2 kali. Dia marah sama gue di DM, gue balas. Tahun berikutnya beda selang 1 hari dari tanggal sebelumnya, Comika Monday Market. Comika Monday Market adalah, untuk yang belum tahu ya, itu tuh adalah dasar dari semua yang sekarang terjadi di markas Comika, termasuk ada Comika Comedy Club di lantai 2. Showcase kan, itu kan intinya Panji rekomen 5 komika pilihannya. Dia masuk waktu itu setiap Senin di public market. Itu adalah saat itu hal yang baru banget untuk masuk ke pasar itu, pada minum wine dan segala macamnya.
Dan pride buat komika diundang. Iya benar. Dan banyak yang sampai ngongkos sendiri dari Jogja dan segala macamnya. Waktu itu. Sama siapa waktu itu? Lu masih ingat nggak? Aduh, saya tuh saya tuh 2 kali di Komika Mandi Market. Iya. Yang itu berarti lebih membanggakan lagi tuh. Iya, yang pertama itu saya cewek-cewek semua. Oh iya, gue inget. Yang pertama cewek-cewek, yang kedua itu baru sama kayak Om Sami kalau nggak salah, Bang Abe gitu-gitu. Pokoknya yang bagian dark-darknya tuh yang kedua. Yang pertama apa sama rasanya waktu itu cewek-cewek. ngisi Komika Mandi Market? Terutama yang kedua ya, yang bukan gimikan perempuan, yang lu... Tapi bangganya yang pertama, Bang. Oh gitu? Karena maksudnya pertama banget kan dihubungin gitu-gitu dan Komika Mandi Market tuh kayaknya waktu itu ada fasenya di mana yang masih di awal-awal tuh kayak pride-nya tinggi banget, tapi yang akhir-akhir tuh kayak ini Bang Panji udah kehabisan komik gitu. Jadi yang pas di awal-awal tuh yang cewek-cewek itu, Bang. Jadi itu bangkanya tuh di situ kayak maksudnya dia kepikiran nih tetap saya yang diajak gitu-gitu walaupun itu cewek semua gitu kan. Datang saya bangga banget, Bang, datang sumpah. Happy ya? Happy banget. Mabok abis itu? Enggak. Orang saya minum aja kagak, waktu itu minum air aja takut gitu kan, karena maksudnya pertama kali datang ke GI, dan gak ngerti tempatnya kayak gimana. Terus tampil, itu happy banget saya. Happy banget. Happy banget. Waktu gue hubungin lu untuk jadi opener, Komodo Menoi, awalnya apa sih? Aceh ya? Banda Aceh. Tapi waktu gue hubungin kan gue telepon ya? Iya, telepon. Semuanya kan ditelepon. Iya, itu waktu itu lu ngapain? Itu lagi kerja. Lagi kerja. Itu adalah keputusan setelah ngikutin lu dari Komika Mandi Market, ngeliat progresnya dan segala macam, akhirnya kepilih juga. Sebenarnya kalau jadi Banda Aceh sih pecah ya. Sayanya ya, kepalanya. Nah, tapi orang-orang, lu lihat gak ada komentar, enggak Aceh itu damai kok Priska, gitu kan, ada yang ngomong-ngomong kayak gitu kan. Dan pada akhirnya lu bareng sama Abe di Bali, yang mana pecah juga sih, pecah juga. Happy nggak waktu itu? Happy banget kita di Bali tuh. Wah. Penonton banyak banget. Gue nggak happy cuma satu karena AC-nya mati. Ya. Di belakang. Dan itu kan habis Gemini kan. Betul. Di Gemini itu ada penonton yang sama, Ko Daniel itu, yang dia selalu ikutin keadaannya, penontonnya Bang Panji itu. Dia kan nonton Gemini, dia nyamperin ke belakang, dia bilang apa? Tadi materi lu tuh nggak ada yang di Gemini, kata dia gitu. Aku emang nyediain materi khusus untuk opener Bang Panji, gitu. Jadi aku nggak bawa itu di Gemini. Jadi itu selang seminggu apa berapa minggu dari Gemini lah. Memang aku nggak pakai di Gemini. Kayak ini khusus ini aku emang bikin materi ini karena kan kita jadi opener udah lama kan ditunjuk, Bang. Betul. Ketunda kan. Sama penyakit bernama COVID. Iya, jadi kayak memang ada materi khusus yang aku siapin untuk aku bawa. Kita foto-foto opener aja udah lama banget. Udah lama banget. Dari rambutku masih pendek sampai udah panjang kan. Betul. Itu kan masa-masa itu bahkan di tengah-tengah pandemi itu fotonya. Gue inget banget itu. Cuman ya foto aja dulu, terusnya nggak tahu mau kapan. Dan akhirnya sampailah Priska Barusegu di spesial kedua. Jedanya berapa tuh berarti? Lama juga? Gemini itu 2021. 2 tahun berarti? 2021 atau 22 ya? 2022, tapi kan sekarang udah 2024. Oh iya benar. Iya, satu tahun lebih gitu. Apa yang membuat lu akhirnya mulai lagi untuk bikin ini? Karena stand up fest pemicunya dan kayaknya gue mau lanjutin deh usaha berdamai ini. Iya, satu itu, kedua juga kayak takut kelamaan gak produktif itu jadi betah. Jadi kayak nggak nulis nggak apa tuh terus betah gitu kayak nyaman tuh racun. Iya, saya udah nyaman nih sama materi 15 menit yang bisa nyari duit pakai ini gitu. Jadi kayak nggak boleh kayak gitu. Karena maksudnya saya beneran cinta banget sama stand up. Kalau ditanya pekerjaan apa aja yang dampaknya dari stand up, saya tetap kayaknya stand up deh yang saya pilih. Dibanding itu kita main series, main film atau apa, stand up itu karena saya suka sendiri, Bang. Orang itu saya justru kalau tektokan atau apa saya agak lemah, saya tahu itu. Jadi kayak kalau sendiri dan stand up itu saya suka banget, kayak semuanya tanggung jawab saya dan saya tahu harus bagaimana. Itu cuma di stand up. Saya bisa mengandalkan diri sendiri tuh di stand up doang. Iya, dan gue bukannya mau ngomong gue itu speak doang pada zaman itu, tapi kalau waktu mentahannya aja sebenarnya gue udah nyangka lu anak komunitas, itu kan berarti kan antara public speakingnya bagus atau mindsetnya oke. Atau entah apa, tapi kadang-kadang memang harus gue akuin ya, gue juga ngalamin itu. Mentahannya, dulu waktu gue stand up 2010 itu kan gue nggak ngerti teknik. Pas gue ngerti teknik malah bingung. Jadi kayak robot gitu ya. Ada banyak kayak komik yang ngerasain ini, Ren Hermana juga ngomongin hal yang sama. Sehingga stand up-nya berubah dan untuk waktu yang signifikan kayak, kenapa gue kayak nggak diri gue sendiri stand up-nya. Sampai akhirnya kita udah ngelotok tekniknya, udah nggak mikirin teknik dan udah cukup nyaman jadi diri sendiri. Dan ya progresnya panjang sampai akhirnya si Imajinasi ini. Berarti Imajinasi ini ada yang ngomongin iman dan pengalaman religi, ada juga ngomongin soal personal, soal bokap dan segala macamnya. Berarti ya
bukan harus ya, maksud gue akan jadi pengalaman nonton yang sangat menyenangkan, sangat personal. Dan acaranya tanggal 2 Maret di Auditorium RRI, by the way, adalah venue yang cukup legendaris untuk stand up. Yang make cuman Sam, Om Sam dan Rindra. Iya, kemarin katanya saya komik ketiga. Katanya. Tapi katanya kamu pernah di sana juga. 2014. Tapi bukan spesial kayaknya, karena dia Fat itu tuh dibikinnya di Usmar. Oh. 2 kali dia ada show bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh. Berarti, dan Auditorium RRI itu menurut gue ini ya, ikonik sebagai sebuah gedung pertunjukan. Sama kayak Istora, ikonik in a different way, Geraha Bakti Budaya, tapi sekarang udah nggak ada, udah dipugar. Tapi Auditorium RRI, gue pernah stand up di Auditorium RRI juga, dan secara setup menyenangkan. Itu kapasitas berapa ya? 800 ada? Oh, enggak. 600? Kayaknya 5-600 kalau sampai di atas ya. Kalau di atas juga di 5-600? Iya. 5-600. Tiket udah buka penjualan? Udah kemarin presale 1, presale 2 sold out. Menyenangkan sekali. Puji Tuhan. Berarti apa? Bukannya harga normal atau apa? Harga normal nanti tanggal 25 Januari. Apal nggak harga tiketnya? Kalau nggak ntar gue masukin posternya aja ya. Kayaknya 300-an deh, tapi saya lupa. Beli tiketnya di? Mudahin.com. Mudahin.com. Udah bisa cerita soal apakah ada opener, apakah ada... Openernya ada 2, Adit MKM dan Nuri. Adit MKM dan Nuri Yeah. Zafira. Adit MKM untuk yang nggak tahu, dia sempat jadi editor Cemika Media, dia udah punya spesial juga, sempat kasus lagi spesialnya karena judul spesialnya. Judulnya. Begitulah. Diganti jadi Empati Mati, lu bisa cek di Cemika ID. Nuri Zafira is very impressive. Iya. Very Lagi impressive. naik juga sekarang. Iya, sangat impresif. Jadi secara opener flavorful, MC-nya ada yang perlu di-announce atau nggak usah? Ada, tapi kayaknya dia belum bisa lock tanggal, jadi aku belum bisa. Oke. Sekali lagi 2 Maret, acaranya jam berapa? Jam 7 sampai selesai. Jam 7 sampai selesai. Lu akan jadi bagian dari prosesnya Priska Barusegu ngembangin karir, seperti yang tadi lu denger sendiri, buat dia stand up lebih dekat untuk dia. Maksudnya secara kesenian emang paling dia banget. Plus dia lagi jadi dia banget ngomongin sesuatu yang juga dekat banget dengan dirinya dia sendiri gitu. Jadi silakan ditonton, apalagi kalau Anda juga rindu dengan ayah, bermasalah dengan keimanan, atau senang ketawa secara umum. Gua rasa lu udah punya fan base lah kurang lebihnya. Ya orang kayak Daniel itu, Iya. pasti dia akan ngikutin lu. Iya. Dan yang lain lah, kita lihat seperti apa. Ada informasi penting yang belum sempat gue tanya atau udah keluar semua? Kayaknya udah semua deh. Oke. Tiket ya di mudahin.com ya. Udah. Mudahin.com pakai H ya, mudahin.com. Iya, mudahin.com. Oke, kalau gitu mudahin.com, silakan info tiketnya, nanti gue masukin posternya, tapi gue yakin di sosmednya Priska Barusegu juga ada. Iya, ada di ini, link di bio Instagram. Betul, silakan dicek Taruh aja. situ. Terima kasih banyak Priska Barusegu. Terima kasih banyak Bang Panji. Sukses terus. Thank you. Amin. Bye-bye.